Akhirnya kedok si Adel Setiawan, orang yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri semakin terbuka lebar. Siapa sebenarnya si Adel Setiawan ini? Setelah kemarin ramai ya di media sosial, banyak netizen yang mengungkap siapa sebenarnya si Adel Setiawan ini ternyata orang yang terafiliasi dengan anggota dewan. Lalu ada juga yang membongkar siapa si Adel Setiawan, bahwasannya si Adel Setiawan ini juga mantan tim ses calon presiden Republik Indonesia Anies Baswedan dan juga terafiliasi kepada Partai Kuning. Lalu pada kali ini saya berhasil menemukan kembali siapa sebenarnya si Adel Setiawan, dan rupanya si Adel Setiawan yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Bareskrim Polri terkait barak militer rupanya bukan warga Jawa Barat tetapi warga Jakarta. Anjir, ini sangat keterlaluan. Dan semakin jelas rupanya tujuan si Adel ini atas dasar kepentingan-kepentingan politik semata. Mari kita simak terlebih dahulu ini videonya bersama-sama. Kita tanyakan ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Jakarta. Anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok Aduh, berani sekali parah. melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi. Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat. Ini orang merasa seperti, jadi pahlawan Kang kayaknya. Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi Kocak hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan Pansos. pemerintah. Tapi Pansos, anak Anda tidak pansos. ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda Ini punya putra-putri punya usia sekolah? usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Enggak ada, ya? enggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada dibarakkan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa Siapa mungkin sebutkan orangnya? merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu muridnya dibawa ke Lucu barak ini militer. orang. Kenapa sih tiba-tiba kok Anda tergerak untuk melaporkan Gubernur Jawa Barat yang sekarang lagi banyak disukai oleh masyarakat Indonesia dengan tanda petik ya gebrakannya Ya. yang viral juga melalui media sosial? Jadi ada satu pasal nih di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, di pasal 76H itu setiap orang Lucu ini orang. dilarang melibatkan anak dengan urusan yang berbau-bau militer. Militer. Nah ini ancamannya di pasal 87 Ini orang udah itu, salah paham. ancamannya Ini. 5 tahun. Gagal Dan paham. denda 100 juta rupiah. Nah ini kan anak-anak ini yang dibarakkan di militer ini, anak-anak yang dibarakkan ini, mereka kan dimasukkan di dalam barak militer. Dipakein baju tentara, Ya. kepalanya digundulin, lalu disuruh merangkak di tanah-tanah becek dan lain sebagainya. Nah ini kan berbau-bau militer sebetulnya, apalagi diletakkan di barak militer. Pelanggaran hukumnya di mana? Ini sistem berbau-bau militernya ini. Itu saja sudah melanggar hukum Udah menurut Anda? cukup, udah cukup. Nah mengenai itu terbukti atau tidak, semua Kocak. saya serahkan ke penyidik di Mabes Polri. Tapi kan setidaknya Anda punya alat bukti minimal ya Ada. ketika Anda ingin melaporkan seseorang. Apakah Ada. Anda pernah lihat ke lokasi di barak atau menyaksikan secara langsung Iya. atau minimal Anda didampingi 2 atau 3 orang saksi lain begitu Pak? Iya. Saya kalau mau ke barak, saya nggak berani karena saya Kenapa? perasaan saya nggak tega kalau melihat anak-anak itu Gak tega. dibegitukan Merasa dalam jadi tanda pahlawan kutip, ini orang. dimiliterkan ya dalam tanda kutip ya. Saya nggak tega. Makanya saya melihat di berita-berita, di TV, di media-media, di YouTube dan lain sebagainya, saya bisa melihat lah. Ada itu video-video banyak Ternyata, yang saksikan itu bagaimana ternyata. kegiatan mereka di barak militer itu. Mulai dari materinya juga nggak dikaji sebelumnya apa materinya, lalu instrukturnya juga Parah. tidak tersertifikasi yang mengerti tentang psikologi anak dan pendidikan. Dan lain Instrukturnya sebagainya. maksudnya prajurit TNI yang ada di barak begitu? Yang itu yang melatih oke. di dalam itu. Dan Baik ini salah militer satu- ataupun sipilnya? Oh, itu kan temuan KPAI juga seperti itu. Oke, Salah satunya. ya. Artinya Pak Adel, KPI Anda sama dia ini memang sama-sama ingin aja ya. menggunakan Nggak hak ngerti. Anda sebagai warga Barat. negara ya? Sebagai warga Militer. negara selaku orang tua yang Selaku orang anaknya tua. sekolah di Jawa Barat. Ya, tapi anak Anda kebetulan tidak ikut sekolah Jangan di sampai, barat. jangan sampai. Oke, Jangan oke. sampai.
Lucu ini orang ya, si Adel Setiawan ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi atas pasal bahwasanya anak tidak boleh dilibatkan ke dalam militer. Dan ternyata si Adel Setiawan ini belum pernah melihat secara langsung bagaimana kegiatan di barak militer yang sesungguhnya. Si Adel Setiawan ini hanya melihat daripada beberapa video saja di konten-konten Kang Deddy Mulyadi mungkin dan sebagainya. Ketika banyak orang tua yang tidak satupun yang mempermasalahkan anaknya dimasukkan ke barak militer. Ini si Adel Setiawan, anaknya tidak dimasukkan ke barak militer, bahkan dia bukan orang warga Jawa Barat, ngotot ingin mempidanakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan alasan tadi dengan membawa pasal tentang tidak diperbolehkannya anak-anak dimasukkan ataupun dilibatkan ke dalam militer. Perlu saya tekankan bahwasanya masuknya anak ke barak militer itu sudah atas persetujuan orang tua, murid, bukan paksaan dari Kang Deddy Mulyadi. Ya, bukan paksaan dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi jika si Adel Setiawan ini menilai bahwa Kang Deddy ini melakukan ataupun menerapkan kebijakan Kang Deddy terkait barak militer ini bahwasanya anak-anak dipaksa, ada paksaan dan sebagainya, ini tidak. Bahwasanya ada prosedur-prosedur sebelum barak militer itu dilakukan, bahwasanya anak-anak yang di barak militerkan itu harus ada persetujuan daripada orang tua murid. Selain daripada itu, kalau si pelapor merasa anaknya tidak pantas ya dimasukkan ke barak militer, kenapa dia mengizinkan anaknya dibawa ke militer? Ini. Yang ketiga, TNI itu salah satu dari institusi negara yang bergerak di keamanan negara, termasuk menjaga keamanan dari pelaku anak-anak nakal. Ya, ini perlu ditegaskan bahwasanya kita jangan gampang terbawa arus narasi yang lontarkan oleh si Adel Setiawan, orang yang melaporkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim Polri. Yang selanjutnya, pendidikan di barak militer itu gak ada kekerasan. Jika tadi si Adel Setiawan ya berpandangan melihat bahwasanya barak militer ini anak-anak dibotakin, anak-anak disuruh nyebur ke kolam dan sebagainya, ini tidak. Ya, pendidikan di barak militer itu gak ada kekerasan di dalamnya. Karena terbukti dari Kak Seto. Teman-teman tahu Kak Seto? Pasti tahu Kak Seto ya. Siapa itu Kak Seto? Yang langsung mengawasi pendidikan di barak militer. Pendidikan di barak militer itu mendidik siswa dengan karakter kedisiplinan anak. Dengan bukti setelah anak mengikuti pendidikan di barak militer, kehidupannya lebih teratur, disiplin, dan terarah. Sebetulnya tidak ada permasalahan terkait kebijakan Kang Deddy Mulyadi memasukkan anak-anak ke barak militer. Anak-anak yang perlu dibina dan dimasukkan ke barak militer. Hanya saja si Adel Setiawan ini memiliki misi terselubung yang mana si Adel ini menyerang melalui kebijakan barak militernya Kang Deddy Mulyadi. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi pada saat ini yang tengah berjuang habis-habisan memperbaiki dari segi apapun yang ada di Jawa Barat, kita doakan bersama-sama semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita lihat bersama upaya-upaya untuk menjatuhkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi begitu sangat masif dilakukan oleh para pembenci Kang Deddy Mulyadi maupun orang-orang yang sakit hati ketika mereka kalah dalam pemilihan gubernur yang telah lalu mereka pada saat ini menyerang habis-habisan Gubernur Jawa Barat melalui kebijakan-kebijakannya. Aneh-aneh dan miris ya. Ada saja orang-orang yang berupaya menjatuhkan dan menginginkan Kang Deddy Mulyadi terjatuh. Pada video kali ini cukupkan sekian. Bagaimana komentar sahabat-sahabat, komentar teman-teman terkait si Adel Setiawan yang begitu ngototnya ingin mempidanakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena barak militernya itu, dan yang sangat anehnya ya, dan sangat aneh dan lucu, warga Jakarta, si Adel ini warga Jakarta, hanya saja anaknya yang bersekolah di Bekasi,
ngotot ingin memperjarakan Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Jelas semakin terlihat bahwasannya pergerakan si Adel ini atas dasar bukan untuk membela rakyat, karena rakyat Jawa Barat berkepihakan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ini hanya atas dasar kepentingan politik semata. Baik teman-teman, pada video kali ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.